Dan juga kami berterima kasih kepada Dinas Koperasi yang berkenan hadir pada kesempatan siang hari ini. Walaupun kata beliau sedikit nyasar karena mungkin beliau perdana masuk ke sini, Bu Yuyun. Kalau Pak Hidayat alhamdulillah sudah ketiga kalinya ke sini, tapi kayaknya beliau masih bingung jalannya. Karena jalannya agak nyaman sekali, Pak. Dan juga kami mohon maaf kepada pihak Dinas Koperasi manakala ada hal-hal yang kurang baik, yang tidak berkenan pada Bapak sekalian. Kami mohon maaf, baik pun akwal maupun akwal. Kami sudah berusaha dengan kemampuan kami, tetapi apalah daya, inilah kemampuan kami. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pengawas koperasi sudah berkenan hadir pada kesempatan pagi hari ini. Walaupun beliau sangat sibuk sekali dengan lembaga yang dibimbingnya, alhamdulillah beliau masih berkenan hadir ke tengah kita bersama. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada segenap anggota koperasi yang anggota 17 orang, berikut calon anggota 5 orang. Kami ucapkan terima kasih, ahlan wa sahlan bihudurikum pada rapat anggota tahunan tahun 2020. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para hadirin, akhwasuhul dzikrin, seluruh masyayikh pondok pesantren An-Nur Bulan selaku pembimbing tempat dina kami, dan seluruh para anggota koperasi Al-Qamar pondok pesantren An-Nur Bulan yang saya hormati, dan juga Bapak dari Dinas Koperasi Sampang, Bapak Hidayat serta Ibu Yuyun yang saya hormati. Alhamdulillah, untuk perdana pada hari ini kita semua bisa berusaha pandang, bisa bermujalasah di tempat ini dengan keadaan sehat, walaupun dalam keadaan pandemi pada masa seperti ini kita masih bisa berkoordinasi antara anggota koperasi Dinas Sampang bersama kita koperasi Al-Qamar Pondok Pesantren. Semoga dengan adanya koordinasi seperti ini bisa berkelanjutan sampai pada tahun berikutnya. Karena yang kami pandang, mulai sejak dulu pondok pesantren membangun koperasi dengan otodidak, itu kami merasa selalu kesulitan untuk mengembangkan koperasi, baik mengembangkan di dalam ataupun menyalurkan kepada alumni-alumni yang ternyata memang alumni Lemburan ini banyak. Maka dari itu alhamdulillah, mungkin nanti karena adanya hubungan kita Dinas Koperasi bersama anggota Koperasi Al-Qamar, semoga ini bisa menjadi satu wadah atau menjadi wasilah untuk selalu bisa mengembangkan koperasi kita. Bahkan bukan cuma kita bisa mengembangkan di dalam saja, bahkan kita bisa kerjasama dengan alumni-alumni yang lain. Karena memang sejak dulu ini pembangunan untuk mengembangkan koperasi sangat-sangat kesulitan. Mungkin nanti seperti yang telah dipaparkan oleh Al-Ustadz Ikram, mungkin nanti kalau ada program-program yang menunjang untuk kemajuan koperasi, mungkin nanti bisa koordinasi dan bisa diberi wawasan
atau bisa diberi masukan oleh Dinas Koperasi Sampang, sehingga nanti kita bisa mengembangkan adanya koperasi yang ada di pondok pesantren sehingga bisa menyerukan ke alumni-alumni. Kalau dilihat dari alumni banyak, sebetulnya kalau kita ini tidak bisa mengembangkan, memang satu secara keilmuan itu kita tidak mempunyai, semuanya berjalan secara otodidak saja. Maka dari itu dengan adanya hubungan kerjasama dengan Dinas Koperasi Sampang, mungkin nanti bisa kita meningkatkan kinerja pondok pesantren, koperasi pondok pesantren, sehingga misalkan alhamdulillah walaupun air almu, contoh saja ini air almu tidak diterbitkan oleh koperasi Al-Bisyarah, mungkin nanti dari kita dari pihak koperasi Al-Qamar bisa membentuk produk-produk yang bagus berkat arahan dari Dinas Koperasi Sampang. Maka dari itu kami sangat bersyukur dan sangat berterima kasih kepada pihak Dinas Koperasi Sampang, Pak Hidayat serta Ibu Yuyun yang berkenan hadir ke tempat ini. Semoga semuanya ini bisa menjadi inspirasi dan bisa menyemangatkan kita untuk meningkatkan koperasi pondok pesantren. Dan juga ini adalah satu bentuk kita pembelajaran untuk selalu bisa meningkatkan kualitas kita semuanya. Dan kami mohon maaf atas segala kekurangan, baik dari tempat atau kinerja-kinerja di mana kinerja anggota Al-Qamar mungkin ini tidak sesuai dengan arahan-arahan dari dinas. Kami mohon maaf, beri maaf, dan kami minta kelanjutannya kalau ada program-program minta bisa diberikan arahan atau masukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pengasuh pondok pesantren Al-Mubarak Landulan, Kecamatan Tampilangan. Yang kami hormati para pengurus, para pengawas serta anggota dari koperasi pondok pesantren Al-Qamar. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak pengurus, bapak-bapak pengasuh, pengawas serta para anggota, kami dari dinas menyampaikan terima kasih kepada segenap yang hadir ini, yang telah bisa meluangkan waktu, yang telah bisa menyiapkan laporan untuk bisa dipertanggungjawabkan di forum rapat anggota tahunan ini. Memang kita dari dinas perlu menyampaikan juga permohonan maaf juga kepada bapak pengasuh, kepada pengurus, bahwa memang ternyata kita selama ini masih kurang begitu erat terkait dengan komunikasi. Sehingga apa? Karena komunikasi itu menjadi penting dalam rangka penyampaian informasi, pengetahuan, ilmu dan lain sebagainya. Sehingga keberadaan koperasi ini memang lama kita melihat tidak ada aktivitas sama sekali di laporan kita. Padahal aslinya ada. Ini karena kekurang eratan tadi, sehingga informasi yang harusnya sudah nyampe ke kita itu tidak nyampe. Tapi memang perlu kita sampaikan bahwa
dengan adanya rapat anggota ini, rapat anggota ini membuka pikiran kita bahwa sejatinya semua gerakan koperasi ini harus kita datangi semuanya. Ini mumpung ada pendamping, pendamping koperasi ini, saya ini pendamping petugas penyuluh koperasi yang memang ditugaskan oleh kementerian untuk bisa membina semua gerakan koperasi. Jadi saya ini memang sekarang ditugaskan untuk Tambelangan untuk membina semua gerakan koperasi. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai sebuah lembaga yang harus melaksanakan kewajiban sebagai lembaga koperasi, rapat anggota ini sebenarnya wajib dan menjadi fardu ain. Ya, kalau di pondok saya yakin kalau sudah menjadi fardu ain itu wajib dilaksanakan. Karena apa? Di forum rapat anggota ini keberadaan koperasi, keberhasilan koperasi, kelembagaan koperasi itu bisa tersampaikan kepada kita dari dinas. Karena apa? Nantinya kondisi secara usaha, secara keuangan, secara organisasi itu nantinya akan disampaikan oleh kita kepada pemerintah pusat. Jadi sekarang ini penilaian itu tidak hanya oleh kita yang ada di daerah, tapi juga pusat akan menilai sejauh mana keberadaan koperasi ini. Jadi koperasi ini sekarang bisa kita kategorikan ada dua, ada aktif, ada tidak aktif. Jadi sekarang ini kalau sudah bisa melaksanakan rapat anggota, itu koperasi sudah masuk ke dalam kategori aktif. Ya. Nah, jadi mari keaktifan ini perlu juga didukung tidak hanya oleh pengurus, tidak hanya oleh pengasuh pondok, tapi juga oleh para anggota di situ. Karena apa? Koperasi ini adalah yang memiliki, yaitu anggota, dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Itu yang perlu dipahami oleh semua yang hadir pada saat ini. Jadi dari mana koperasi itu bisa bangkit? Ya dari anggota. Saya yakin kalau usaha itu pasti butuh modal. Dari mana modalnya koperasi? Saya pasti sampaikan ya dari anggota. Kalau ada yang kuat, monggo mencantumkan modal lebih. Tapi yang pasti dari anggota itu juga harus menyampaikan modal. Koperasi sekarang ini ya, yang banyak menjadi tren, apalagi di kalangan pondok, para alumni ini sekarang sudah banyak bermunculan mendirikan koperasi simpan pinjam. Tapi kami mengharap begini, karena di sini ternyata potensi yang ada itu di sektor produksi, di sektor pemasaran, penjualan. Jadi yang tidak pernah diambil oleh koperasi yang lain, diambil oleh koperasi Alfamart. Itu yang kami harapkan. Sehingga kalau sama-sama mengambil peluang potensi yang sudah ada, tak nemu kenangan, lebih di situ aja. Jadi mengharapkan dari kita, mari usaha produktif yang ada di lingkungan pondok itu dikembangkan. Kita banyak kegiatan, banyak pendampingan bagi pengurus, bagi pengawas, bagi anggota dalam rangka pengembangan SDM-nya. Ya, pengembangan SDM ini jadi pengurus itu tidak hanya berkutat, hanya mencatat, tapi di situ bisa ada inovasi, ada pengembangan. Kalau kita mengadakan kegiatan-kegiatan dalam rangka peningkatan SDM perkoperasian, itu kita biasanya mengundang pengurus, pengawas, ya anggota yang potensi untuk bisa diikutkan pelatihan-pelatihan, misalkan bagaimana sejatinya melaksanakan rapat anggota yang sesuai dengan jati diri koperasi. Yang kedua, bagaimana pengurus nantinya bisa menyiapkan laporan yang terstandar. Ya, yang terstandar ini bahwa nantinya laporan yang disajikan setelah kita membuka semuanya bisa kita rangkum di sana. Yang ketiga, bagaimana nantinya koperasi ini terutama pengurus, karena yang di garda depan itu pasti pengurus.
Pasti yang kita tanyakan Koperasi Alfamart. Siapa Koperasi Alfamart? Pasti itu, tidak mungkin anggota-anggota. Jadi pengurus itu harus diberikan pemahaman yang lebih, pengetahuan yang lebih. Kita ada kegiatan itu. Jadi memang kita mengharap yang berhasil, yang naik kelas itu tidak hanya koperasi-koperasi yang banyak dikerjakan oleh para pegawai negeri, karena rata-rata yang sampai sekarang ini rutin dan istilahnya mau melaksanakan kewajiban tanpa perlu kita suruh, itu ya rata-rata koperasi pegawai. Tapi kami mengharap koperasi pondok, mari sekarang sudah mulai dikembangkan, dibangkitkan keinginan berkoperasi. Apalagi sekarang ini pemerintah provinsi, ya, pemerintah provinsi khusus kepada pondok ternyata ada perhatian yang besar sekali, terutama kepada koperasi pondok yang punya usaha produktif tadi. Jadi memang ada program One Product One Pesantren, jadi disingkat OPO. Di situ memang mengharapkan pemerintah provinsi, karena potensi di pondok itu sangat besar sekali, mengharap agar di sana para santri-santri itu diberikan bekal kewirausahaan. Jadi pada saat keluar dari pondok sudah ada ilmu, sudah ada inovasi untuk bisa membuat lapangan pekerjaan sendiri. Jadi memang sudah ada program-program dari pemerintah. Sebenarnya itu bisa kita sampaikan, kita informasikan kepada semua pondok pesantren. Karena sejatinya di tahun ini juga kita ada kegiatan. Sampai kita mengadakan kegiatan, mari bagi pondok pesantren yang belum ada koperasinya, kita adakan penyuluhan tentang perkoperasian. Biar di sana semua pondok itu ada koperasinya. Ternyata di pondok sini ada koperasinya, cuman informasinya kurang aktif pada saat itu. Ya, kurang aktif. Nah, jadi sekarang ini sudah aktif, mari perlu dukungan dari semua pihak. Ya. Karena informasi dari pengurus yang sering komunikasi dengan dinas, ternyata usaha yang menjadi usaha utama di Koperasi Pondok Pesantren Alfamart ini adalah pertokoan. Kalau memang pertokoan, mari kelola secara benar. Kalau memang itu punya koperasi. Siapa yang memiliki koperasi? Anggota. Anggota yang gimana? Anggota yang sudah dicatat oleh pengurus menjadi anggota yang melunasi kewajiban-kewajiban sebagai seorang anggota. Paham ya bapak-bapak yang ada di sini? Kewajiban menjadi seorang anggota itu seperti apa? Ada yang paham? Kewajiban anggota ya ikut memajukan koperasi. Salah satunya seperti apa? Kewajiban melunasi simpanan pokoknya, melunasi simpanan wajib. Kalau kita melihat di badan hukum secara legal, ya secara legal, bahwa koperasi ini sudah ada mulai tahun 2007. Mungkin pada saat itu, pada saat dibentuk, selesai, bentuk pas elang, jadi pas tidak ada komunikasi lagi. Jadi sekarang sudah mau membuka diri, mari kelola dengan baik koperasi yang sudah ada ini eman. Karena pendidikan koperasi Pak Yai ini perlu biaya yang besar. Sekarang biayanya sudah 5 juta. Yang dulu pakai 5 juta enggak? Kayaknya enggak pakai. Enggak pakai 5 juta. Kalau sekarang pakai Pak Yai. Jadi eman-eman yang sudah ada ini di rumah. Memang mendirikan itu gampang. Merawat ini yang perlu keinginan dari semua pihak. Ya. Emang kalau yang sudah ada ini akhirnya di kotak kita itu masuk ke kotak yang merah. Jadi kalau sudah kotak yang merah itu tidak menjadi prioritas pembinaan kita. Karena apa? Pemerintah mengharap yang aktif ini aja yang kita bina, kita dampingi, tapi kita tidak bisa seperti itu kalau di daerah.
Karena apa? Kita melihat sebenarnya mereka mau aktif, cuman kadang kurang tahu aktifnya itu seperti apa caranya. Jadi salah satu bisa mengaktifkan koperasi pondok ini adalah melalui rapat anggota. Rapat anggota pun rapat duduk-duduk selesai tidak. Di situ harus membahas yang ada di laporan ini. Koperasi pengurus ini sudah menyampaikan laporan ke kita. Itu dibahas sekarang. Dibahas. Coba nanti saya ingin tahu pada saat pembahasan. Kan nanti ini ada acara khusus. Sekarang ini masih acara umum. Nanti tolong disampaikan apa-apa yang menjadi informasi yang harus disampaikan kepada anggota, terutama kepada pengasuh pondok, untuk bisa menjadikan acuan. Oh, ternyata koperasinya ini usahanya toko. Yang ada di mana lokasinya? Nanti disampaikan kondisinya seperti apa. Ya. Jadi koperasi itu ya seperti ini. Jadi anggota berperan penting terhadap penentu kebijakan selanjutnya. Jadi peranan itu yang harus bapak-bapak ini ambil raih. Mari untuk menuju koperasi yang lebih baik. Bapak-bapak yang kami hormati, perlu adanya kemauan dan keinginan yang sama dari semua segenap elemen anggota koperasi. Bagaimana koperasi ini bisa menentukan arah kebijakan dalam 1 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, atau 5 tahun ke depan, sesuai dengan harapan kita semua. Itu yang bisa kami sampaikan. Kita sampaikan selamat melaksanakan rapat anggota tahun buku 2020 ya, dan membahas juga rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan tahun berapa? 2021. Semoga nantinya rapat ini menghasilkan keputusan dalam rangka mensejahterakan anggota dan juga bisa mengembangkan usaha-usaha yang ada di lingkungan pondok pesantren. Demikian kami sampaikan, kami akhiri. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami lanjut pada laporan pengurus Koperasi Al-Qomar Pondok Pesantren Al-Anbar Lambulan. Mungkin Bu Yuyun megang yang buku warna hijau itu karena itu sudah kami perbaiki, sudah kami revisi. Alhamdulillah pada tahun 2019 walaupun kami tidak sempat melaksanakan RAT karena kurangnya pengetahuan kami dalam bidang tersebut, kami sempat konfirmasi dengan pihak dinas koperasi bahwa hal tersebut harus dilakukan dan kata beliau barusan adalah merupakan perdoaan. Baik, kami menjalankan koperasi ini pada tahun awal 2020 sampai akhir 2020, alhamdulillah menghasilkan SHU sesuai dengan yang ada di buku laporan, yaitu sebesar 44.837.000 dengan simpanan pokok para anggota sekitar 10.200.000 dan simpanan wajibnya berkisar sekitar 3.060.000. Jadi keseluruhan menjadi 13.260.000. Itu adalah uang dari anggota atau saldo dari anggota. Kemudian modal awal kami dari awal 2020 awal itu kami bermodal sekitar 24.500.000. Kemudian modal atau saldo dari anggota 13.260.000 kami gabung dengan pihak modal pihak ketiga. Pihak modal ketiga yaitu 300.25.500.000. Tapi hal tersebut mungkin menurut para anggota koperasi dan juga dari dinas dan pengawas, mungkin hal tersebut sudah lumayan besar untuk mengelola sebuah koperasi Al-Qomar. Tetapi kami sebagai pengurus Al-Qomar masih spesimis. Kami tidak punya optimis sekali. Karena apa? Karena kami melakukan renovasi dan juga rehabilitasi bangunan
karena bangunan awal itu sudah tidak layak kami huni dan juga tidak layak kami tempati sebagai pengurus koperasi. Jadi seluruh dari modal awal dan juga anggota dan juga pihak ketiga itu sementara itu kami alokasikan ke pembangunan yang pada awalnya kami anggarkan pembangunan tersebut hanya berkisar sekitar 140 juta, ternyata melampaui batas sampai 365 juta. Itu alokasi bangunan kami. Sehingganya ketika bangunan selesai, itu kami kesulitan dalam hal pembiayaan, dalam hal modal lagi. Seperti itu. Karena apa? Karena modal awal kami itu sudah disertai oleh renovasi seperti itu. Dan juga anggaran rencana kami ke depannya, memang kami ke depannya ini punya planning bagaimana kami mengembangkan pertumbuhan perekonomian koperasi ke depannya. Yang pertama yaitu melalui penguatan modal, entah itu kami tingkatkan nanti simpanan wajib pada anggota ataupun simpanan pokoknya, dan yang kedua melalui pelatihan atau pendidikan bagi manajemen koperasi sendiri. Kami kaitkan bahwa misalkan nanti dari Dinas Koperasi ada seminar atau pelatihan, mohon kami diinformasikan, soalnya kami sebagai pengurus dan juga manajemen koperasi sendiri itu masih awam dalam hal-hal tersebut. Dan untuk kedepannya juga poin yang kedua, rencananya kami ingin mengcover seluruh toko yang ada di area pondok pesantren, yang seharusnya itu sudah dari awal kami menjabat sebagai ketua koperasi sudah kami cover. Cuma kami kendalanya dari permodalan, karena toko yang ada di kalangan di area pondok pesantren itu tidak semerta-merta kita bisa mengcover. Kita bisa mengcover mereka dengan cara mereka harus kita kasih modal atau kita kasih barang yang nantinya berbentuk modal seperti itu. Mereka tidak bisa langsung mempunyai modal awal karena memang tokonya alhamdulillah walaupun banyak tapi perkembangannya sedikit signifikan seperti itu. Dan untuk kedepannya ini kami juga akan melakukan sosialisasi kata pengawas tadi dengan para alumni, insya Allah itu kami ingin mengembangkan bagaimana koperasi Alkomar ini bisa berkembang. Itu anggaran kami atau rencana kami ke depannya ingin melakukan sosialisasi sehingga nanti anggota kami dari pihak alumni di sini di pondok pesantren itu bertambah. Ini untuk menunjang dan untuk penguatan modal seperti itu. Karena modal di koperasi itu kalau hanya berkisar di anggota insya Allah sangat kurang, karena kami tidak hanya berkisar di koperasi saja, melainkan koperasi yang ada di kawasan pesantren ini sekitar 21 koperasi itu tidak bisa kami cover. Itu kami hanya bisa mengcover sekitar 6 koperasi, 6 toko yang bisa kami cover. Sisanya itu hilang, bukan hilang tapi menjadi liar gara-gara kami tidak bisa mengcover. Mengcovernya tadi kendalanya kami di permodalan seperti itu. Dan alhamdulillah SHU yang tahun 2019 itu yang sekitar 37.400.000 itu sudah kami masukkan pada gaya renovasi, karena biayanya sudah kami masukkan tadi itu sangat banyak sekali. Itu di luar dugaan kami, yang awalnya dugaan kami berkisar 140 menjadi 365. Dari anggota 17 orang dan juga calon anggota 5 orang, berarti semuanya sekitar 23. Kami wajibkan kepada seluruh anggota tersebut untuk simpanan wajibnya itu 50.000 per orang, dan juga untuk simpanan pokoknya itu sekitar 15.000. Jadi untuk teman-teman anggota itu tidak terlalu berat mungkin. Tetapi misalkan nanti untuk kedepannya ini untuk menunjang kinerja koperasi, jadi nanti mungkin kami tingkatkan lagi bagaimana sesuai kesepakatan kami nanti, apakah nanti kita tingkatkan untuk simpanan wajibnya atau pokoknya seperti itu. Yang jelas kami ke depannya bagaimana kami sampai tahun 2022 ini koperasi bisa berkembang lebih dari yang sekarang tahun 2020 ini.
Mungkin ada usulan, kami aturkan kepada pihak pengawas atau anggota bagaimana koperasinya sebelum kami tutup. Mungkin dari Ustaz Ahmadi ada usulan, silahkan. Dari Ustaz, dari pengawas, anggota pengawas, silahkan. Ini untuk kebaikan koperasi bersama. Apakah nanti sampai nanti setuju kami tingkatkan simpanan wajibnya dari 50 menjadi 150 demi kelancaran permodalan? Atau nanti ada satu anggota yang menjadi inventaris, menjadi investor. Semisal satu anggota ini menjadi investor sampai 200 juta atau 50 juta, silahkan. Itu lebih baik pada pengurus. Iya Pak ya. Bagaimana anggota? Kalau semisal nanti ada bisik-bisik tetangga, silahkan chat ke WA kami. Kalau sekarang tidak bisa, kami tutup nanti. Bagaimana dari pengawas? Dari dinas mungkin. Dari pengawas gimana? Usaha lagi. Masuk. Ini kami Al-Fakir banyak kendala Pak ya. Banyak kendala tentang koperasi. Kami sebagai pengawas yang diawasi dari pihak koperasi itu tidak bisa memberikan harga harga murah. Sedangkan dari koperasi lain, dari koperasi pribadi Masai itu sebagian itu nantinya dari luar karena mereka katanya di luar seperti itu punya Hijai dan itu harganya lebih murah. Terus setelah kami konfirmasi ke pihak Kopin, ketua induknya Ustaz Ikram, beliau ini punya kendala, tidak bisa menemukan. Yang pertama adalah memang dari sisi modal, yang kedua dari sisi hubungan ini channel linknya nggak punya begitu. Ini bagaimana caranya untuk membantu koperasi induk ini supaya satu ya, kemauan saya bisa memberikan barang, mensupport barang ke tuku-tuku yang di dalam tanpa dipaksa. Itu dengan sendirinya dari pihak koperasi pribadi pondok Masai itu bisa hubungannya ke induk. Satu. Yang kedua, ini usulan saya. Ini bagaimana caranya, kan Kopin itu kan koperasi induk. Bagaimana caranya koperasi induk itu bisa menginduk bukan cuma di dalam saja, sampai ke luar alumni. Ini toko dibuka yang dua yang paling besar itu baru alumni. Saya sekarang juga pribadi saya juga alumni. Makanya andai kata dari pihak Kopin itu bisa koordinasi dengan alumni, semestinya ini adalah peluang yang sangat bagus untuk meningkatkan kualitas koperasi pondok pesantren. Sehingga kalau memang bisa, ini nanti bisa koordinasi dengan alumni. Karena alumni ini sebetulnya banyak begitu. Saya minta masukan baik dari Ketua Kopin atau dari Bapak Dinas Koperasi Sampang, bagaimana solusinya untuk meningkatkan dua usulan saya itu Pak. Monggo. Baik dari Bapak Kopin atau dari Bapak ini. Mungkin ini kan forum rapat begitu. Monggo. Bapak Ikram, monggo dikatakan. Baik, kami tanggapi dari pihak pengawas.
dari usulan dari beliau kepada pihak pengurus koperasi bagaimana kami bisa melakukan kerjasama atau hubungan kepada pihak-pihak di luar yang sudah berkaitan dengan bulan, tetapi kita sendiri tidak bisa melakukan hubungan perekonomian dalam hal pertokoan seperti itu. Sebenarnya kami sudah coba untuk para alumni itu sebagian sudah kami coba untuk melakukan hubungan, cuma itu kendala dari kedua belah pihak ini, dari pihak pengurus atau mereka itu rata-rata semuanya kendalanya di permodalan, karena mereka tidak bisa memberikan modal kepada kita ketika kita ingin mengelola, sehingga kami pun ke sana juga tidak bisa melakukan hal seperti itu karena kami juga kendala di modal juga seperti itu. Jadi penyampaian tadi yang menjadi kendala utama kami bisa bergerak ke sana sini itu semuanya satu pengetahuan dan yang kedua itu letaknya di modal. Permodal itu kami sangat minim sekali. Kami masalah melakukan hubungan dengan toko teluan atau makafir seluruh toko yang ada di kawasan pesantren itu sudah kami dari awal tahun itu sudah ada. Cuman ini tadi itu masalah permodal itu kami masih minim. Jadi mungkin ada usulan dari teman-teman atau sambil dicari lingan atau menjadi salah satu anggota menjadi investor di sini atau pihak ketiga ya kami sarankan atau kami tekan, alhamdulillah seperti itu. Mungkin sebelum kami tutup dari Dinas Koperasi ada penyampaian sedikit, silakan yang disampaikan dan setelah itu silakan kami kepada pihak pengawas untuk menutup acara ini. Dan sebelum kami tutup, ini ada hal yang belum kami sampaikan terkait dengan penjualan dan juga pembelanjaan bulanan. Itu menurut aplikasi yang kami gunakan dalam transaksi ini, dalam 1 tahun itu penjualan kami itu melonjak sampai 1 miliar. 1.171.500.000 transaksinya. Tidak di kami. Iya di Indo, yang di Indo itu 1.171.500.000 itu 500.000 itu transaksi kami. Karena kami bergerak di pertokoan yang basisnya itu adalah grosir. Jadi penghasilan laba atau profit yang kami dapat itu mungkin tidak masuk akal menurut sampean, tapi itu sudah sesuai dengan aplikasi yang ada. Itu hanya berkisar sekitar 100 juta berapa seperti itu. Dan ketika dikurangi dengan biaya-biaya selama 1 tahun, itu SHU itu merupakan hasil laba atau keuntungan selama 1 tahun atau dengan transaksi 1 miliar tersebut. Mungkin andaikan ini berlaku pada toko yang berbentuk retail, insya Allah sampai 300 juta itu labanya bisa. Tapi karena kami bahasnya di grosir bukan di retail, jadi keuntungan kami itu sedikit seperti itu. Ya karena kami berjalannya di grosir. Padahal padahal itu kami juga bingung apakah ini aplikasinya yang keliru, apakah memang kami yang keliru pentaksiran. Saya coba beberapa aplikasi itu sampai 3 itu sampai kami kemarin coba itu selama 1 tahun itu kami pakai aplikasi online. Takut kami keliru atau aplikasinya meng-error. Memang seperti itu. Dalam 1 bulan transaksi kami itu sekitar 100 juta, 110 juta itu transaksi kami. Tetapi profit atau labanya itu hanya 6 jutaan. Paling banyak itu 6,5 juta per bulannya itu. Nanti kita kurangi gaji karyawan dan juga listrik dan sebagainya itu nanti listriknya 6 juta. Iya, nanti sisanya itu paling sisa 2.700.000 per bulannya itu. Kurs yang Indo. Yang Indo. Bukan yang dia anggota. Kalau yang anggota tidak. Kalau yang anggota itu kan transaksinya kan manual tanpa aplikasi. Tetapi kalau yang Indo memang sudah kami waspadai untuk menggunakan aplikasi untuk memonitor lebih gampang kami monitor seperti itu. Pak Eko, saya tanya ya, kalau memang penjualannya misalkan 100 juta ya, 100 juta, karena ini grosir, kalau grosir biasanya marginnya tipis, iya, ya kan tipis.
Tapi dari item itu rata-rata berapa persen ngambil keuntungan? Itu rata-rata kami lihat barangnya, Mas. Kalau barang itu sekiranya setelah dari sales itu sekiranya masih banyak marginnya, kami ngambil sampai 2%. Tapi kalau kadang sampai 0,5, Bu. Itu Setengah persen ya? 0,5 kadang Biasanya itu. kalau yang 0,5 itu kebutuhan pokok. Biasanya begitu kalau saya melihat. Iya, Kebutuhan pokok. kebutuhan pokok. beras, apa itu. Tapi mau gimana lagi, Bu? Menipis memang. Iya, memang ada contoh itu yang tidak kami masuk akal. Itu ada barang, contoh saja ya. Itu ada barang 80.000. Misalkan kita jual ecer, itu 80.000 jualannya, dapat uangnya 80.000. Tetapi harganya itu 77. Satu dus itu harganya, misalkan dijual ecer itu 80.000. Tapi kalau di ecer dapat 80.000, tapi kurangkan itu 77. Otomatis kami lempar ke toko-toko anggota itu sekitar 75 atau enggak, paling bandar paling tinggi itu 88, itu jarang 85. Artinya dalam per tahun itu hanya berkisar tidak sampai 1% itu. Iya, enggak sampai itu. Itu kami juga bingung, transaksi kami itu dalam 1 tahun sampai 1 miliar, tapi marginnya seperti Keuntungannya sedikit. Iya. Memang antara grosir dengan ecer ya, dengan ecer itu beda. Iya. Biasanya kalau grosir penjualan 100 juta dalam 1 bulan, berarti tiap harinya juta berapa? Pendapatan penjualannya. Penjualan. Coba 100 juta dibagi 30 hari. Berapa? 3 juta. Ya sekitar itu. 3 juta. Sedikit. Berarti kalau menurut saya kalau grosir dengan penjualan 3 juta kecil itu, Pak. Kecil. Tidak, untungnya marginnya kecil, penjualannya kecil. Coba nanti sampai lihat, kalau 3 juta ya, Ya. paling berapa item yang terjual, bisa terjual di hari itu. 3 juta itu kecil loh. Jadi memang akhirnya masuk dalam 1 tahun 1 miliar maupun untung seriah kan gitu. Ya, karena memang kita melihat kenyataannya seperti itu. Berarti harus ada kebijakan lagi yang diambil oleh pengurus, yang didukung oleh pengasuh. Karena ini kan menjadi induknya diharapkan semua yang menjadi alumni itu ya, itu bisa semuanya pulaan ke sana, ke koperasi Alkomar yang induk. Cuman kita